Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala al-mab'uthi rahmatan lil alamin. Nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd. Alhamdulillah, kita masih melanjutkan pelajaran kita. Masih di dalam mempelajari cabang ilmu ushul fiqh. Masih dalam membaca kitab atau matan al-waraqat karya al-Imam Abul Ma'ali al-Juwaini, Imamul Haramain rahimahullahu ta'ala. Dan alhamdulillah kemarin kita sudah menyelesaikan bab tentang al-amru wan nahy. Dan kita juga sudah masuk ke dalam bab tentang al-am, yaitu lafaz umum. Dan kemarin kita sudah mengambil definisi bentuk dari lafaz am, definisi dan bentuk-bentuk dari lafaz am itu sendiri. Insyaallah taala di pertemuan kali ini kita akan menyempurnakan pembahasan yang telah berlalu dengan menyebutkan sejumlah masalah yang berkaitan dengan lafaz am. Kemudian setelah itu barulah kita akan masuk ke dalam bab yang baru, yaitu bab tentang al-khas, lafaz khusus yang merupakan lawan dari lafaz am. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd. Ahsanallahu ilaikum. Summa qala al-muallif al-Syekh Abul Ma'ali al-Juwaini rahimahullahu ta'ala fi kitabih Matil Waraqat. Wal umumu min sifati nutqi wala yajuzu da'wal umumi fi ghairihi minal fi'li wa ma yajri majruh. Dan keumuman berupa sifat yang diucapkan, dan tidak boleh mengklaim keumuman pada selain dari yang diucapkan berupa fi'il dan apa yang berjalan pada porosnya. Nah, qala rahimahullah ta'ala wal umumu min sifati an-nutq. Ini masalah. Setelah beliau menyebutkan tentang definisi lafaz umum, apa itu umum, kemudian beliau sebutkan dari bentuk-bentuk lafaz umum. Sekarang beliau beranjak kepada atau di dalam menyebutkan sejumlah masalah yang berkaitan dengan lafaz umum. Yang pertama, qala rahimahullah wal umumu min sifatin nutq. Dan keumuman itu merupakan sifat dari sebuah ucapan. Beliau mengisyaratkan kepada sebuah masalah, yaitu apakah keumuman adalah sifat dari lafaz atau dia sifat dari makna. Ini masalah. Dalam artian, ketika datang sebuah lafaz yang umum atau sebuah dalil yang umum, apakah yang kita katakan umum tersebut adalah lafaz dari dalilnya atau makna yang terkandung di dalamnya. Contoh, ketika Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Innal insana lafi khusr." Sesungguhnya setiap manusia itu berada di dalam kerugian. Syahidnya di mana? Al-insan. Kata al-insan dia mufrad, ya, kemudian mu'arraf bil alif wal lam, al-istighraqiyah, bermakna umum. Yang menjadi pertanyaan sekarang, apanya yang umum? Apakah lafaz al-insan lafaznya yang menunjukkan akan makna umum atau makna yang terkandung di dalamnya? Dalam artian bukan lafaz tersebut yang menunjukkan akan makna umum secara langsung, tapi ada indikasi dan qarina yang menunjukkan bahwa di dalam lafaz tersebut terkandung makna umum. Paham ini? Ini menjadi masalah. Karena nantinya ketika datang lafaz umum misalkan, sebagian ulama ada yang mengatakan wahada dalilun am misalkan, dan dalil ini adalah dalil yang umum. Apa artinya? Ya lafadznya yang umum. Kadang juga ada yang mengatakan bahwa hada dalilun maknahu al-am, dalil ini maknanya umum. Sekarang yang mana dari yang kedua tersebut yang benar? Apa kita katakan sebuah dalil ketika datang umum, lafadznya yang umum atau maknanya? Apa yang beliau sebutkan di sini?
Itu menunjukkan bahwa yang diinginkan adalah yang pertama. Kata beliau, wal umumu min sifati an-nutq. Dan yang umum itu adalah sifat dari an-nutq, dari ucapan. Dalam artian dia sifat dari lafaz bukan dari makna. Ini dia sifat dari lafaz bukan dari makna. Bukan dari makna. Dan demikianlah para salaf mempraktekkan makna-makna umum tersebut di dalam dalil-dalil yang mereka dapatkan. Dan demikianlah diteliti dari praktek para sahabat terhadap dalil-dalil umum. Seperti apa yang datang dari Abdullah bin Mas'udin radhiyallahu taala anhu. Qala, beliau berkata, "Lamma nazalat, tatkala turun ayat, alladzina amanu wa lam yalbisu imanahum bidzulmin." Dan orang-orang yang beriman dan tidak mencampur adukkan keimanannya dengan kezaliman. Apa kata Allah? Ulaika lahumul amnu wa hum muhtadun. Mereka lah orang-orang yang akan mendapatkan keamanan dan mereka lah orang-orang yang diberikan hidayah oleh Allah SWT. Tapi dengan syarat kalau mereka beriman dan tidak mencampur adukkan keimanan dengan kezaliman. Sekarang kalau antum lihat bidzulmin nakira fi siyaq walam yalbisu imanahum bidzulmin fi siyaqin nafi yufidu al-umum. Lihat, ketika para sahabat disebutkan kepada mereka ayat ini, turun kepada mereka ayat ini, para sahabat pun langsung bertanya. Kata mereka, wa ayyuna lam yadhlim, atau wa ayyuna lam yadhlam, siapalah di antara kami ini yang tidak pernah berbuat zalim? Lihat. Kenapa mereka bertanya seperti ini? Karena mereka menyangka bahwa kezaliman yang turun pada ayat itu umum. Dari mana dia pahami? Itu tadi, dari lafadznya. Karena lafadznya datang dalam bentuk umum. Nakira fi siyaq an-nahi atau an-nafi. Paham ini? Baru setelah itu Nabi mengatakan bahwa kezaliman yang diinginkan adalah kesyirikan. Syahidnya pemahaman para sahabat terhadap ayat yang turun dengan lafaz yang umum. Mereka tidak bertanya, apakah ada qarina yang menunjukkan bahwa bidzulmin di situ umum? Tidak. Tapi mereka langsung bertanya, siapa di antara kita yang tidak melakukan kezaliman? Paham ini? Karena mereka sudah memahami dari lafaz ayat bahwa ayat tersebut umum pada asalnya. Yang di antara dalil yang menunjukkan bahwa keumuman itu merupakan sifat dari lafaz, bukan dari makna. Dalam artian, ketika datang sebuah dalil dengan lafaz yang umum, lafaznya umum, maka tidak perlu lagi qarinah untuk menunjukkan akan makna umum yang terkandung di dalamnya. Paham tidak ini? Iya. Karena memang keumuman itu sifat dari lafaz, bukan dari makna. Nah, kecuali kalau antum bilang dia sifat dari makna, berarti datangnya dalil dengan lafaz yang umum itu belum cukup menunjukkan akan makna umum. Harus ada qarina dan indikasi yang memastikan bahwa lafaz itu memang bermakna umum. Kalau itu antum katakan min sifatil ma'ani. Tapi kalau antum mengatakan memang keumuman adalah sifat dari lafaz, tidak perlu ada qarina. Kapan dia datang dalam bentuk umum, sudah. Pastikan sudah itu maknanya umum. Paham ini? Paham tidak ini? Nah, ini diantara masalah yang disebutkan oleh para ulama di dalam bab ini. Apakah keumuman tersebut merupakan sifat dari lafaz atau sifat dari makna? Yang benarnya dia merupakan sifat dari lafaz, bukan dari makna. Bukan dari makna. Fadhal. Summa qala mu'allif rahimahullah wal khassu yuqabilul 'amma. Belum ya? Iya, belum. Saya terjemahkan dulu. Kemudian setelah itu kata beliau, wala yajuzu da'wal umumi fi ghairihi min al-fi'li. Ini masalah berikutnya. Setelah kita memahami bahwa keumuman itu adalah sifat dari lafaz, dalam artian ketika datang sebuah dalil dengan lafaz yang umum, berarti itu menunjukkan akan makna umum yang terkandung di dalamnya. Paham ini? Sekaligus juga menunjukkan kepada kita bahwa
yang menunjukkan akan keumuman itu adalah lafadznya, bukan berupa ma'ani. Nah, sekarang beliau bawakan masalah baru. Nah, kalau begitu berarti setiap lafadz itu bisa menunjukkan makna umum pada asalnya, tapi dikecualikan darinya, kata beliau, dan tidak boleh mengklaim atau menetapkan makna umum pada selainnya. Pada selain apa ini? Pada selain lafadz tentunya. Minal fi'li, berupa fi'il. Nah, ternyata dari sekian lafadz yang datang yang bermakna umum, dikecualikan darinya kalau lafadz tersebut datang dalam bentuk fi'il. Maka tidak boleh seseorang menetapkan makna keumuman dari fi'il. Disebutkan oleh para ulama karena memang fi'il itu tidak menunjukkan akan makna umum di dalamnya. Tidak menunjukkan akan makna umum di dalamnya. Berbeda dengan isim yang telah berlalu. Maka isim itu kebanyakannya menunjukkan akan makna umum. Kecuali beberapa bentuk yang telah dikecualikan. Itu pun dalam masalah ini para ulama merinci bahwa tidak setiap fi'il itu kita katakan tidak menunjukkan akan makna umum secara mutlak. Melainkan fi'il yang tidak menunjukkan akan makna umum itu hanya fi'il yang datang dalam konteks penetapan. Adapun tatkala fi'il datang dalam konteks penafian atau dalam konteks larangan, maka itu tetap menunjukkan akan makna umum di dalamnya. Maka masalah ini terdapat perincian di dalamnya dan tidak kita katakan bahwa fi'il secara mutlak tidak menunjukkan akan makna umum. Tidak lain, fi'il yang tidak menunjukkan akan makna umum hanya fi'il yang datang dalam bentuk isbat. Paham ini? Hanya dalam bentuk isbat. Sama seperti misalkan ucapan salah seorang sahabat, kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam atau shalla Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dakhil al-Ka'bah. Dahulu Rasulullah SAW pernah sholat di dalam Ka'bah. Sahabat ini menukilkan apa? Perbuatan Nabi, fi'il. Nah, sekarang fi'il di sini apakah menunjukkan akan makna umum? Tidak. Kenapa? Karena dia datang dalam bentuk penetapan. Paham gini? Nah, karena tidak bisa juga kita bayangkan bagaimana kiranya kalau misalkan dikatakan Nabi SAW dahulu sholat di dalam Ka'bah, kemudian kita katakan sholat di sini umum. Pada waktu itu Nabi sholat wajib, Nabi sholat sunnah juga. Paham ini? Nah, ini tidak termasuk dalam maknanya. Berbeda kalau dia bentuknya nafi. Berbeda kalau bentuknya nafi. Kemudian kata beliau, wa ma yajri majrahu. Demikian pula apa yang berjalan di atas porosnya. Dalam artian apa yang semisal dengannya. Apa artinya ini? Ini ataf pada jumlah sebelumnya. Yaitu tidak boleh seseorang mengklaim adanya makna umum pada selainnya berupa fi'il. Demikian pula tidak boleh seseorang mengklaim akan adanya makna umum dengan apa yang serupa dengan fi'il. Apa itu yang serupa dengan fi'il? Disebutkan oleh para ulama seperti qadaya al-a'yan. Itu namanya. Qadaya al-a'yan. Apa itu qadaya al-a'yan? Qadaya al-a'yan itu adalah sebuah qadiyah, kejadian yang terjadi di zaman tertentu, khususnya di zaman Nabi SAW, pada seorang tertentu dalam keadaan yang juga tertentu. Misalkan Nabi SAW disebutkan oleh para sahabat bahwa qada Rasulullah SAW bisyuf'ah lil jar. Nabi SAW pernah menetapkan sebuah perkara dengan syuf'ah. Sahabat ini menukilkan apa? Perbuatan Nabi. Tapi perbuatan Nabi di kala itu, tatkala Nabi menetapkan sebuah perkara dengan syuf'ah, Nabi menetapkannya pada seorang tertentu dan pada kejadian tertentu. Tapi bersamaan dengan itu, para sahabat apa?
menukilkan kejadian tersebut. Nah sekarang, penukilan sahabat ini, apakah penukilan ini umum untuk setiap manusia atau khusus pada orang tertentu itu saja? Paham tidak ini? Ini namanya qadiyah al-ayan. Apa yang Nabi putuskan pada zamannya, tapi khusus pada orang tertentu dan keadaan tertentu. Apakah itu bersifat umum? Kata beliau di sini, tidak bersifat umum. Karena dia termasuk apa yang sejalan sama dengan fi'il. Sama dengan fi'il. Dan masalah ini sebenarnya, masalah yang juga akan dibahas nantinya di kitab yang lebih tinggi. Tapi beliau isyaratkan ini sebagai muqaddimah terhadap apa yang akan datang setelahnya. Jadi 3 masalah di sini ya. Pertama, apakah keumuman itu adalah sifat dari lafadz? Artinya ditunjukkan oleh lafadz atau dia termasuk sifat dari makna? Ditunjukkan oleh makna. Kalau kita mengatakan dia sifat dari lafadz, artinya cukup dengan lafadz yang datang dalam konteks dalam bentuk yang umum, itu sudah menunjukkan akan makna umum. Tapi kalau kita katakan dia sifat dari makna, berarti datangnya lafadz dalam bentuk umum itu tidak cukup menunjukkan akan makna umum. Tapi harus ada qarina, indikasi yang menunjukkan bahwa lafadz tersebut memang menunjukkan akan makna umum. Tapi yang benarnya adalah yang pertama, bahwa keumuman adalah sifat dari lafadz, bukan dari makna. Kemudian yang berikutnya, masalah yang berikutnya itu masalah tentang apakah setiap lafadz itu menunjukkan akan makna umum atau tidak. Maka jawabannya, setiap lafadz menunjukkan akan makna umum kecuali ketika lafadz tersebut datang dalam bentuk fi'il atau perbuatan, bukan ucapan. Ini maka tidak bisa dimaknai atau diambil darinya makna umum. Tapi itu dirinci. Itu terjadi ketika fi'ilnya datang dalam bentuk isbat atau penetapan. Adapun kalau fi'il datang dalam bentuk nafi atau nahi, penafian atau larangan, maka disebutkan oleh para ulama fi'il menunjukkan akan makna umum. Sebenarnya keadaan fi'il di sini itu mirip dengan keadaannya isim nakirah. Nakirah kan juga menunjukkan akan makna umum, tapi dengan syarat kalau dia datang dalam konteks penafian dan larangan. Adapun kalau dia datang dalam konteks penetapan, maka tidak menunjukkan akan makna umum. Ya, tidak menunjukkan akan makna umum. Kemudian masalah terakhir, yaitu apa yang berjalan mirip dengan fi'il. Nah ini, seperti apa tadi kita katakan? Kasus khusus. Nah, qadiyah atau perkara khusus. Ketika dinukilkan dari Nabi SAW, maka apa yang beliau sebutkan di sini tidak menunjukkan juga akan makna umum. Alasannya ya karena memang Nabi SAW memutuskan perkara tersebut di masa Nabi itu khusus untuk seorang tertentu, demikian pula untuk kejadian tertentu. Maka tidak diambil darinya makna umum. Sampai di sini selesailah pembahasan tentang lafadz-lafadz umum, dan setelahnya kita akan masuk dalam pembahasan tentang lafadz-lafadz khusus yang merupakan lawan dari umum. Fadhal. ثم قال المؤلف رحمه الله تعالى والخاص يقابل العام والتخصيص تمييز بعض الجملة وهو ينقسم إلى متصل ومنفصل. Dan lafaz yang khusus adalah lawan dari am, lafaz yang umum. Dan pengkhususan itu membedakan sebagian keumuman. Dan khusus itu terbagi menjadi muttasil dan munfasil. Bukan khusus ya, pengkhususan. Dan pengkhususan terbagi kepada muttasil dan munfasil. Nah, qala rahimahullah ta'ala wal khas. Setelah sebelumnya beliau membahas tentang al-am, lafadz-lafadz umum, beliau kemudian beranjak kepada pembahasan tentang al-khas, lafadz-lafadz khusus. Kata beliau wal khas, dan khas itu sendiri yuqabilul am. Lawan dari apa? Lawan dari umum. Dalam artian, ketika kita ingin mendefinisikan al-khas, apa itu lafadz khusus? Ya tinggal kita datangkan definisi lafadz umum, kemudian kita balik. Sebelumnya, apa definisi dari am? Secara bahasa dia asyamil, yang mencakup.
Adapun secara istilah apa yang beliau sebutkan, ma'amma syai'aini fasaida. Apa yang mencakup dua hal dan lebih. Berarti kalau khos lawannya, apa yang tidak mencakup kecuali hanya satu saja. Paham gini? Kalau kita ambil definisi lengkapnya, am adalah lafaz yang mencakup lebih daripada dua atau lebih tanpa adanya batasan. Berarti khos lafaz yang tidak mencakup kecuali hanya satu dan dia terbatas. Itu maksudnya. Makanya beliau tidak panjang lebar lagi menyebutkan apa itu khos, bagaimana definisinya. Beliau hanya langsung mengatakan yuqabilul am. Selesai. Khos lawannya am. Berarti apa yang terjadi pada am, khos lawannya. Paham ini? Nah, kemudian setelah itu beliau langsung menjelaskan tentang at-takhsis. Karena inti dari kita mempelajari bab tentang khos ini, bagaimana kita mengetahui tentang at-takhsis. Kenapa? Karena sudah berlalu ya, bahwa lafaz umum, ketika dia datang dengan lafaz yang khusus, maka yang wajib mengkhususkan lafaz umum dengan yang khusus. Nah, itulah namanya pengkhususan. Yang dinamakan di dalam ilmu usul fikih sebagai at-takhsis namanya. Nah, itulah kenapa beliau tidak panjang lebar menyebutkan atau mendefinisikan tentang al-khos. Tapi beliau langsung bawa kita ke dalam pembahasan tentang at-takhsis. Karena inti kita mengetahui bab khos ini, bagaimana kita mengetahui tentang at-takhsis. Adapun takhsis, kata beliau, tamyizu ba'di al-jumlah. Singkat sekali dan sangat ringkas definisi takhsis yang beliau bawakan. Kata beliau, takhsis adalah membedakan atau menyendirikan sebahagian dari jumlah yang ada. Maka setiap jumlah yang dikecualikan darinya, dikhususkan darinya, disendirikan sebahagian darinya, itulah namanya takhsis. Termasuk kalau jumlah tersebut berupa jumlah umum, maka setiap lafaz umum yang disendirikan, dikhususkan, diistimewakan sebahagian dari lafaz tersebut, itu namanya takhsis. Wahwa ayat taksis, dan taksis itu sendiri yang qasimu ila muttasilin wa munfasil, terbagi menjadi dua. Ada namanya taksis yang muttasil, ada namanya taksis yang munfasil. Ada taksis yang bersambung, pengkhususan yang bersambung, dan ada juga pengkhususan yang terpisah. Dan yang diinginkan dengan pengkhususan tersambung dan terpisah di sini itu bukan hanya bentuk pengkhususannya ya, tapi dalil pengkhususnya. Ya, karena sebenarnya yang beliau inginkan di sini itu bukan pengkhususannya, tapi dalil yang mengkhususkannya. Dan ini sudah lewat ya di kitab sebelumnya, Al-Usul min Ilmi Al-Usul. Baik. Adapun muttasil, maka dia adalah pengkhususan atau dalil pengkhusus yang tidak bisa berdiri sendiri. Seperti misalkan yang akan datang, ya, pengkhususan yang datang dalam bentuk al-istithna, pengecualian, syarat. Nah, ini semua diantara pengkhusus yang datang muttasil atau bersambung, karena dia tidak bisa berdiri sendiri. Adapun munfasil, lawannya, apa yang bisa berdiri sendiri. Nah, Summa qala al-muallif rahimahullahu ta'ala, fal-muttasilu al-istisna'u wat-taqyidu bisyarti wat-taqyidu bis-sifati. Maka muttasil adalah pengecualian dan pengikatan dengan syarat dan pengikatan dengan sifat. Nah, kemudian setelah beliau menjelaskan tentang at-takhsis, bahwa pengkhususan itu ada dua bentuknya, yang muttasil dan munfasil, beliau kemudian beranjak di dalam memaparkan dan merincikan setiap dari takhsis tersebut. Mulai dari yang muttasil, kemudian yang munfasil. Beliau mulai dari muttasil dulu. Kata beliau, fal muttasil, adapun pengkhususan yang bersambung, maka beliau sebutkan ada tiga bentuknya. Yang pertama, al-istithna, pengecualian, wasyart, syarat, wat-taqyidu bis-sifat, dan pengikat sesuatu dengan sifat. Pengikatan sesuatu dengan sifat. Apa yang beliau sebutkan di sini?
Apa maksudnya? Itu akan datang pemaparan dari setiap ketiganya. Summa qala rahimahullah wal istisna'u ikhraju ma laulahu la dakhala fil kalami wa inna ma yasihu bi syarti an yabqa min al mustasna minhu syai'un wa min syartihi an yakuna muttasilan bil kalam. Dan istisna adalah mengeluarkan apa yang seandainya keluar itu ada. Hah? Mengeluarkan sesuatu yang andai kata bukan karenanya, laulahu ay laulal istitsna, ladakhola fa'ilnya huwa, kembali ke ma fil kalam. Jadi istitsna adalah ikhraju ma laulahu ladakhola fil kalam, ay ikhraju syai'in laulal istitsna ladakhola dhalika syai'u fil kalam. Itu maksudnya. Istitsna adalah mengeluarkan sesuatu dari kalam. Andai kata bukan karena istitsna, dia akan masuk dalam kalam. Itu maksudnya istitsna. Dan definisi beliau di sini cukup rumit ya. Bersamaan dengan rumitnya, definisi beliau juga kurang. Itulah yang membuat definisi beliau dikomentari oleh para ulama. Perhatikan baik-baik. Istitsna yang pertama kata beliau. Ini termasuk dari mukhassis al-muttasil juga. Apa definisinya? Kata beliau istitsna mengeluarkan sesuatu dari kalam. Lihat, mengeluarkan sesuatu dari kalam. Andai kata bukan karena istitsna, apa yang dikeluarkan dari kalam tadi asalnya masuk dalam kalam. Wah, berat ini. Contoh yang paling populer dari istitsna, misalkan ja'al qaumu illa Zaidan. Kaum itu telah datang kecuali siapa? Si Zaid. Sekarang mana istitsnanya? Illa Zaidan. Sebagaimana telah berlalu. Apa makna istitsna di sini? Ikhraju ma laulahu ladakhala fil kalam. Mengeluarkan sesuatu dari kalam. Siapa yang dikeluarkan dari kalam sini? Zaid berarti. Dari mana? Dari ja'al qaum. Yang andai kata bukan karena istitsna, Zaid pada asalnya masuk dalam kalam. Paham gini? Naam, definisi itu betul. Karena asalnya ja'al qaumu, telah datang sebuah kaum, masuk juga di dalamnya Zaid. Tapi tatkala Zaid tidak datang dari kaum tersebut, dikeluarkanlah Zaid dari jumlah sebelumnya. Paham ini? Dengan apa? Dengan istitsna. Nah, itu maksudnya istitsna. Hanya saja definisi beliau di sini dikomentari. Kenapa? Karena definisi beliau bersamaan dengan rumitnya tidak lengkap. Yang mana yang tidak lengkap di sini kira-kira? Karena beliau tidak mengkhususkan istitsna itu dengan menggunakan adawatul istitsna. Padahal yang namanya istitsna itu bukan semerta-merta mengeluarkan sebahagian dari jumlah kalam. Tapi apa yang keluar dari jumlah kalam itu harus terjadi dengan salah satu dari alat-alat istitsna. Karena banyak bentuk nanti mirip dengan istitsna, tapi dia terjadi bukan dengan adawatul istitsna. Bukan dengan illa, siwa, sawa, ada. Paham ini? Apakah dinamakan istitsna? Tidak. Paham tidak ini? Tidak lain yang dikatakan dengan istitsna, yaitu ketika ada sesuatu yang mengeluarkan sebahagian dari jumlah tersebut, tapi melalui salah satu dari alat-alat istitsna. Makanya definisi yang paling bagus sebenarnya dari istitsna di sini apa yang datang di kitab sebelumnya yang disebutkan oleh Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin, yaitu ikhraju ba'di afradi al-am bi illa au ihda akhwatika. Istitsna adalah mengeluarkan sebahagian dari satuan lafadz umum dengan menggunakan illa atau salah satu dari saudari-saudarinya. Nah, barulah jelas makna istitsna tersebut. Adapun kalau kita hanya mengatakan istitsna adalah mengeluarkan sebahagian dari kalam. Nah, ini mencakup istitsna dan selain istitsna. Karena tidak hanya istitsna yang bisa mengeluarkan sebahagian dari kalam. Di antaranya yang bisa mengeluarkan sebahagian dari jumlah kalam ada syarat. Nah, ini itu yang mengeluarkan sebagian dari kalam. Tapi apa kita katakan di istitsna?
Kan tidak. Maka definisi beliau di sini dikomentari oleh para ulama dan lebih bagusnya apa yang telah datang di kitab sebelumnya. Kemudian kata beliau, wa inna ma yasihhu bi syarti ayyabqa minal mustatna minhu syai'un. Setelah beliau menjelaskan tentang definisi istitna, beliau kemudian beranjak menjelaskan tentang syarat-syarat istitna, yaitu syarat dianggapnya istitna, khususnya sebagai pengkhusus yang mengkhususkan lafadz umum. Syarat yang pertama, kata beliau, tiada lain istitna itu syah dan dianggap dengan syarat harus tersisa dari mustatna minhunya sedikit atau sesuatu. Dalam artian, tidak boleh seseorang mengecualikan sesuatu dengan istitna dan dia mengecualikan seluruh dari mustatna minhunya. Karena yang namanya istitna itu kan dia punya berapa komponen? 3. Pertama, adatul istitna, alat yang dipakai untuk mengecualikan. Kemudian apalagi yang kedua? Al-mustatna, hal yang dikecualikan. Kemudian yang ketiga, mustatna minhunya, apa yang dikecualikan darinya. 3 hal ini namanya rukun istitna. Tidak mungkin dikatakan istitna itu istitna kecuali ada 3 hal ini. Ada atul istitna, mustatna, dan mustatna minhunya. Sekarang syarat sahnya istitna dan dianggapnya dia harus tersisa sedikit dari mustatna minhunya. Artinya ketika dikecualikan. Maka ketika ada orang mengatakan misalkan laka alayya asyara, saya ingin memberikanmu 10. Ketika dia istitna illa, tidak boleh dia kecualikan kecuali harus tersisa sedikit dari mustatna minhu. Berarti paling maksimal dikecualikan berapa? 9. Paham ini? Untukmu 10 kecuali 9. Nah, ini baru syah istitnanya. Kenapa? Karena paling minimal harus tersisa sedikit dari mustatna minhunya. Adapun kalau dikecualikan semuanya, boleh atau tidak? Tidak boleh. Ketika ada orang mengatakan laka alayya asyara illa asyara, untukmu 10 kecuali 10. Syah tidak istitnanya? Tidak syah. Dan disebutkan oleh para ulama alasannya, karena ini hanya akan mengantarkan seseorang kepada lagwun dan abas. Tahu lagwun? Ya, perkara sia-sia dan abas. Untuk apa kita istitna? Kalau memang asalnya kita mau mengistitnakan seluruhnya. Kita sudah janji orang mau dikasih 10, suruh kasih kembali 10. Bagaimana caranya? Makanya nah, walaupun dalam masalah ini sebenarnya ada pembahasan sebagaimana yang telah berlalu di dalam kitab sebelumnya, di mana disebutkan oleh Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin, masalah ini itu khusus apabila istitnanya berupa apa? Ayana. Khusus apabila istitnanya berupa angka atau bilangan, bukan sifat. Karena adapun kalau istitna berupa sifat, maka boleh. Walaupun mustatnanya itu keseluruhan dari mustatna minhunya. Artinya walaupun dikecualikan dari mustatna minhu keseluruhannya. Seperti misalkan contoh, ucapan seseorang, a'ti kullaman fil baiti illa al-aghniya. Saya punya THR ini misalkan. Saya bilang pada salah satu dari kalian, berikan kepada setiap yang ada di dalam rumah itu kecuali orang-orang kayanya. Ketika dia ingin berikan, ternyata semuanya orang kaya. Maka apa yang wajib bagi dia? Dia tetap kasih atau tidak usah? Dia kasih atau tidak? Kasih. Kenapa bisa? Saya bilang tidak. Kenapa bisa tidak? Karena pengecualian di sini bukan angka, maka pengecualiannya syah. Karena mungkin antum akan bertanya, tidak bisa tahu. Karena kalau begitu kita katakan tidak dia kasih, berarti dia kecualikan semuanya dari mustatna minhu. Nah, tidak boleh kita mengecualikan semua dari mustatna minhu. Apa jawabannya? Dalam hal ini boleh, karena pengecualiannya berupa sifat. Kan yang dikecualikan agniya. Nah, tiba-tiba memang semuanya agniya, maka tidak masalah ketika tidak
tidak diberikan. Wa min syartihi, nah, ثم قال المؤلف رحمه الله ومن شرطه أن يكون متصلا بالكلام, dan diantara syaratnya adalah dia harus berupa atau bersambung dengan al-kalam. nah, kemudian setelah itu beliau beranjak pada syarat yang berikutnya, selain daripada mustatna atau selain daripada syarat yang pertama, harus tersisa sedikit dari mustatna minhu. Di antara syarat istitna juga disebutkan oleh beliau, dia harus muttasilun bil kalam, harus bersambung dengan al-kalam. Apa maksudnya harus bersambung dengan kalam? Ay yakuna al-mustatna muttasilan bil mustatna minhu, yaitu mustatnanya harus bersambung dengan mustatna minhunya. Ya, seperti misalkan contoh yang kita sebutkan tadi, laka alayya asyarah illa khamsah. Illa khamsah di sini itu tidak boleh dia berpisah dengan laka alayya asyar sebelumnya. Karena syarat dari istitna, mustatna harus bersambung dengan mustatna minhunya. Maka tidak boleh ada sedikit pun yang memisahkan antara keduanya. Termasuk disebutkan oleh para ulama, demikian pula diamnya mutakallim pada istitnanya. Misalkan, saya mengatakan pada kalian, lakum alayya asyarah. Untuk kalian semua, ya, atasku 10 misalkan. Kemudian setelah itu saya diam, lama, saya ngajar. Setelah ngajar, baru saya mengatakan, illa khamsah, kecuali 5. Boleh enggak di sini istitna? Enggak boleh. Syah tidak istitnanya? Tidak syah. Apa yang wajib bagi saya? Saya harus memberikan setiap dari kalian 10 masing-masingnya. Apa alasannya istitnanya tidak syah? Karena ada pemisahnya. Nah, itu maksudnya. Maka di antara syarat istitna, dia harus muttasilan, bersambung dengan kalam. Artinya mustatna minhunya tidak boleh terpisah, mustatna tidak boleh terpisah dengan mustatna minhunya. Kecuali disebutkan oleh para ulama beberapa hal. Yang pertama, ketika yang memisahkan antara mustatna dan mustatna minhu adalah perkara yang memang tidak bisa dihindari. Nah ini, seperti yang disebutkan di kitab sebelumnya. Seperti batuknya seseorang atau bersinnya seseorang. Ini tidak bisa dihindari memang. Nah ini, maka apabila istitna dipisahkan oleh hal-hal yang seperti ini, istitnanya tetap dikatakan syah dan bersambung. Kenapa? Karena walaupun ada pemisah, tapi pemisah tersebut tidak dianggap. Karena memang pemisahnya pemisah yang tidak bisa dihindari. Berbeda dengan diam tadi. Kalau ada seorang mutakallim, pembicara, dia berbicara terhadap sesuatu, kemudian dia kecualikan dari pembicaraannya, tapi dia pisahkan pengecualiannya dengan diamnya dia. Padahal dia bisa berbicara di situ. Amin. Apa hukum istitnanya? Batal. Karena pemisahnya adalah pemisah yang bisa dihindari. Kan bisa aja orang lanjut dulu istitnanya, baru dia diam. Kenapa harus diam dulu baru di istitna? Nah, berbeda dengan bersin. Antum misalkan mengatakan, laka alayya asyar illa khamsah. Tidak bisa antum hindari. Makanya pemisah di situ tetap dihitung tidak ada. Nah, inilah yang dikatakan oleh para ulama sebagai istitna yang muttasil, tapi muttasilan hukman. Dia bersambung secara hukum. Karena kalau kita lihat secara hakikat, dia bersambung atau tidak? Tidak bersambung. Karena dipisah oleh bersin dan batuk tadi. Tapi kalau kita teliti pemisahnya, pemisahnya memang tidak bisa dihindari. Nah, makanya tetap kita hukumi istitnanya sebagai istitna yang muttasil. Walaupun secara hukman. Demikian pula disebutkan oleh para ulama, di antara pemisah yang dimaafkan dalam istitna, ketika misalkan yang memisahkan antara mustatna dan mustatna minhunya adalah kalam yang sejenis dengan istitnanya. Nah, ini sebagaimana yang datang dalam hadits tatkala Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda tentang negeri Makkah. Nabi sebutkan bahwa negeri Makkah adalah negeri yang Allah telah haramkan jauh sebelum Allah menciptakan langit atau sejak Allah menciptakan langit dan bumi. Di antara bentuk keharamannya, pemuliaan Allah terhadap negeri Makkah, tidak boleh seorang pun memetik dari dedaunannya dan juga tidak boleh memotong dari pepohonan dan tumbuh-tumbuhannya.
Kemudian datang Abbas, pamannya siapa? Nabi SAW, bapaknya Ibnu Abbas radhiyallahu ta'ala anhu. Dia mengatakan, ya Rasulullah ilal idkhir. Wahai Rasulullah, kecuali idkhir ya Rasulullah. Apa itu idkhir? Tanaman yang digunakan oleh bangsa Arab di masa itu sebagai bahan pangan dan papannya mereka. Bahan makanan dan tempat tinggalnya mereka. Nah, setelah itu baru Nabi mengatakan ilal idkhir. Kalau begitu kecuali idkhir. Syahidnya mana? Tatkala Nabi SAW mengharamkan untuk memetik pepohonan dan dedaunan di negeri haram, Nabi mengecualikannya. Mengecualikan darinya al-idkhir. Hanya saja pengecualian Nabi di sini diperantarai oleh ucapannya siapa? Al-Abbas Ibn Abdul Muttalib. Paham tak? Pamannya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Syahidnya di mana? Istitna Nabi di sini tetap dianggap, padahal terpisah oleh kalam. Apa yang membuatnya dianggap kalau begitu? Karena kalam yang memisahkan antara mustatna dan mustatna minhu dari kalam Nabi itu adalah kalam yang satu jenis dengan kalamnya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Naktafi bihadza, subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Waffaqallahu al-jami' yuhibbuhu wa yarda wa yu'tina al-afiyata was salama innahu waliyyu dzalika wal qadir alaihi walhamdulillahi rabbil alamin.